Saya akan kasih kesempatan ke Bang Nusirwan untuk menanggapi mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Mas Burhanuddin. Pak Nusirwan, kenapa kemudian PDIP ini terlihat seperti ada standar ganda dalam menertibkan kadernya yang balelol? Budiman Sujatmiko langsung dipecat, sementara Gibran Rakabuming justru masih dinyatakan sebagai anggota PDIP. Tidak ada bedanya, itu cuman persepsi saja. Saya sudah katakan berkali-kali, dengar ya suara saya ya? Dengar. Dengar. Saya sudah katakan berkali-kali, kami sudah katakan berkali-kali, dan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan. Sejak Mas Gibran itu menjadi calon wakil presiden, sejak itu pula sudah tidak berada di PDI Perjuangan lagi. Soal dipecat, nyerahin KTA itu administrasi aja, itu yang dikembangkan ke sana kemari. Tapi statusnya, positioning sebagai kader, sejak itu tidak mengikuti garis partai, maka sudah tidak berada di partai kembali. Itu saja. Berlaku juga untuk bapaknya mungkin? Karena kan kalau PDIP katanya harus satu arah antara keluarga nih. Kalau untuk yang lain-lain itu nanti itu bukan wilayahnya publik. Itu urusannya kami untuk mensikapinya. Jadi ya tunggu saja dan mengikuti saja perkembangannya seperti apa. Gini, Mas Burhan, kalau kita lihat sampai sekarang PDIP masih, kalau dari statementnya Pak Nusirwan tadi, ya kita lihat saja mau seperti apa ke depannya untuk saat ini dan untuk saat nanti, apakah mau oposisi dengan Pak Jokowi saat ini yang memerintah, atau mau tetap tegak lurus dengan Pak Jokowi. Nah, harusnya PDIP ini bagaimana posisinya, standing point-nya bagaimana dengan Joko Widodo sekarang? Jadi saya menduga Tisa, minimal sampai Pileg dan Pilpres 2024, itu ada semacam kegamangan sikap PDI Perjuangan terkait dengan positioning mereka terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sepanjang momentum elektoral masih sangat menentukan perilaku dan sikap partai berkaitan dengan posisi politik tadi, maka PDI Perjuangan akan menjaga hubungan yang panas dingin ini. Sebab kalau misalnya frontal terhadap Presiden Jokowi, itu ada 24% dari 25, itu artinya ada potensi kehilangan suara sekitar 6-8%, yang tentu saja merugikan kepentingan PDI Perjuangan. Nah, tetapi kalau misalnya pemilu selesai, mungkin sikap PDI Perjuangan akan lebih jelas ya. Tetapi saya terus terang berharap kedua belah pihak itu mencari solusi yang bersifat win-win. Karena hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi itu hubungan yang terlalu dalam menurut saya. Dari sisi elit, Presiden Jokowi banyak mengambil keuntungan dari garansi stabilitas politik yang diberikan oleh PDI Perjuangan selama ini. Jangan lupa PDI Perjuangan itu kapal induk terbesar di parlemen dengan kursi terbanyak. Dan kalau misalnya PDI Perjuangan menjadi oposisi, itu tentu mengubah konstelasi politik, terutama jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi Oktober 2024 nanti. Jadi perlu soft landing. Dan dari sisi elit, PDI Perjuangan menjadi penting sekali buat stabilitas politik nasional di tengah geopolitik dunia dan ancaman ketidakpastian ekonomi global. Tetapi di sisi elektoral, PDI Perjuangan juga bergantung sama Presiden Jokowi. Jadi hubungan kedua belah pihak ini menarik ya. Meskipun partai koalisi pendukung pemerintah banyak, Tisa, tetapi kalau approval rating Presiden Jokowi naik, itu insentif paling banyak secara elektoral yang menikmati adalah PDI Perjuangan. Meskipun partai lain juga ikut punya kontribusi. Nah, ini karena memang asosiasi antara kedua belah pihak yang terlalu dalam. Nah, makanya kedua belah pihak ini punya kepentingan untuk menjaga hubungan positif, hubungan baik, yang sifatnya simbiosis mutualistik. Nah, masalahnya kan sepertinya kondisi yang positif ini kan sulit untuk terulang. Jadi saya merasa pihak PDI Perjuangan ada semacam perasaan terluka, gitu ya. Dan perasaan terluka ini susah untuk diobati. Dan mungkin sikap PDI Perjuangan menunggu tadi istilahnya Pak Nusirwan, melihat situasi dan kondisi. Tetapi lagi-lagi kondisi itu terutama setelah pemilu selesai ya.
Karena pemilu selesai, otomatis ketergantungan secara elektoral kepada Presiden Jokowi sudah berkurang. Oke, Mas Saya Burhan. ingin menambahkan, boleh? Silakan, silakan. Halo? Ya, silakan Mas. Jadi saya ingin luruskan bahwa tentu kami yang saya tadi Mas Burhan menyampaikan menunggu katakanlah gamang di dalam mengambil keputusan. Sebetulnya tidak demikian. Jadi sebetulnya sekarang kita malah bagian melihat saja. Seperti kalau kita tidak menengok ke belakang, tapi pada saat hari ini, beberapa hari ini dikatakan bahwa akan menjalankan pemilu yang netral. Jadi karena sudah berkali-kali ucapan maupun ungkapan itu disampaikan, tapi bukan ucapan netralitasnya yang berkali-kali, tapi berkaitan dengan sikap-sikap politik yang selama ini ada perbedaan antara yang disampaikan dengan pelaksanaan, maka termasuk diantaranya netralitas itu kita akan lihat. Netral ini di dalam pelaksanaannya netral benar apa enggak? Oke. Nah itu juga berkaitan dengan, jadi bagiannya kita adalah bukan galau atau katakanlah menganggap bahwa kita mengalami kesulitan. Tidak, sekarang kita bagian melihat saja apa yang diucapkan, karena selama ini kami melihat rakyat sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap apa yang diucapkan, antara diucapkan dengan apa yang terjadi di dalam pelaksanaannya berkaitan dengan sikap politik. Maka ini pun juga soal netralitas kita akan lihat itu implementasinya netral tidak atau dan sebagainya. Ini juga terkait akan bagaimana sikap nanti kelak di kemudian hari. Oke. Nah, ini harus dijawab nih sama Pak Panel Barus. Pak Panel Barus, apakah kira-kira yang dikhawatirkan Pak Nursiwan ini soal kenetralan akan terwujud? Atau mungkin bahasanya beginilah, apakah akan dijamin bahwa betul akan netral di sana nanti Pak Jokowi? Karena tidak bisa dipungkiri putranya melenggang menjadi calon wakil presiden. Ya. Jadi ini semua kan terjadi karena memang ada pergeseran relasi hubungan lah di menjelang pemilu 2024. Saya pikir pergeseran relasi ini dikhawatirkan juga dapat berdampak yang kurang bagus terhadap PDIP seperti yang sudah dijelaskan Mas Burhan tadi. Yang kedua, yang saya sayangkan kan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi belakangan ini semuanya jadi nggak ada yang benar menurut teman-teman PDI. Dan saya lihat beberapa kali Pak Hasto juga menyerang secara terbuka itu, mulai dari kejahatan lingkungan, ya, program food estate, terus lagi framing tentang 3 periode, ya, dan yang lain-lain. Nah, saya juga tidak setuju kalau kemudian rakyat mulai bergeser tidak percaya terhadap Pak Jokowi. Saya menemukan hal yang berbeda di bawah, gitu. Antusiasme dan kepercayaan rakyat itu besar sekali terhadap Pak Jokowi. Harapan pembangunan ini terus dilanjutkan juga tinggi sekali, gitu loh. Jadi seperti yang saya sampaikan, rakyat, di hati rakyat itu ada Pak Jokowi, di hati Pak Jokowi itu ada rakyat, gitu. Jadi saya nggak khawatir dengan itu. Makanya tadi juga saya sampaikan tadi, di saat kami berinteraksi di bawah karena kami sudah mulai injak gas, keliling daerah, gitu ya. Persepsi publik, ya, statement masyarakat yang luar biasa juga. Membuat kami agak terkejut juga. Ternyata rakyat juga punya analisa sendiri. Kita nggak bisa underestimate juga terhadap pikiran rakyat ini, gitu loh. Gitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Nusirwan. Pak Nusirwan, rekan Anda Bang Masinton mengusulkan akan adanya hak angket ini. Apakah ini kemudian akan menjadi satu hal yang bisa terrealisir atau bagaimana kemudian? Ya, hak itu kan melekat di hak-hak yang dimiliki oleh Dewan, ya. Jadi itu sah saja, tinggal tergantung nanti pendalamannya sampai kepada tingkat kepentingan tingkat nasionalnya, dan
kami menganggap hal itu benar adanya karena ini aspek menyangkut proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Harusnya mensikapinya pun pada tingkatan yang sudah cukup mengkhawatirkan atau katakanlah perlu mendapatkan perhatian. Maka apabila hak angket itu diluncurkan tidak juga salah, dan itu merupakan hak daripada anggota dewan untuk mengusulkan hal tersebut. Ya, kita ingin ke Mas Burhan, Prof. Burhan, soal hak angket ini yang tampaknya mungkin saja bisa jadi diluncurkan, bisa jadi tidak, tapi tampaknya sudah diusulkan oleh salah satu politisi dari PDIP. Mungkin nggak ini akan terrealisasi? Dan apa dampaknya kalau seandainya hak angket tersebut benar-benar terjadi? Ya, memang ini menjadi salah satu perubahan episode hubungan antara Pak Jokowi dengan PD Perjuangan, dan kita akan saksikan dalam beberapa waktu ke depan di mana PD Perjuangan akan menampilkan sikap oposisional yang tentu saja akan kita uji terutama setelah pemilu. Tetapi sampai jelang pemilu saya kira saya tidak terlalu yakin ya PD Perjuangan akan bersikap keras. Pertama karena ada momentum electoral cycle sehingga mereka harus fokus untuk memenangkan Mas Ganjar dan memenangkan hat-trick ya pileg di 2024. Tetapi tetap ada riak-riak ketidakpuasan yang disampaikan oleh elit PD Perjuangan terhadap Pak Jokowi yang mungkin eskalasinya setelah pemilu. Nah, kalau misalnya sikap PD Perjuangan makin mengarah ke arah oposisi, tentu menjadi berat buat Presiden Jokowi kalau tidak mengubah konstelasi koalisi pendukung pemerintah. Karena per hari ini PD Perjuangan punya kontribusi sekitar 22% kekuatan kursi di parlemen. Jadi perlu ada perubahan desain dan postur koalisi. Nah, salah satunya misalnya dengan mempertimbangkan menarik mitra koalisi baru. Kalau misalnya PD Perjuangan keluar. Nah, salah satu yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah Demokrat. Kemudian juga harus menjaga hubungan dengan dua partai pemerintah yang sekarang mendukung Anies Baswedan. Pertama adalah PKB, kedua adalah Nasdem. Sebab kalau misalnya PD Perjuangan menjadi kekuatan oposisi per hari ini atau setelah pemilu nanti, maka PKB dan Nasdem jadi krusial karena bagaimanapun kedua partai ini menyumbang 20% dari kekuatan kursi di parlemen, plus PD Perjuangan 22, plus PKS karena PKS per hari ini masih komit ya berada di luar pemerintahan. Jadi yang menentukan adalah Demokrat, kemudian Nasdem dan PKB. Nah, sejauh ketiga partai ini masih bisa dijaga relasi baiknya dengan pemerintahan Pak Jokowi, meskipun PD Perjuangan mengambil langkah ekstrim dengan berada di luar, saya kira koalisi pendukung pemerintah masih aman. Tetapi kalau ketiganya, terutama PKB dan Nasdem, bersama-sama PD Perjuangan mengambil langkah ekstrim untuk bersikap oposisional, maka itu akan jadi kabar buruk buat pemerintah Pak Jokowi. Oke, saya ingin ke Pak Nusirwan kalau begitu. Pak Nusirwan, dengan adanya usulan hak angket ini, nada-nadanya sepertinya akan menuju ke oposisi begitu, PDIP terhadap pemerintah Pak Jokowi. Apakah memang ke situ arahnya, Pak Nusirwan? Sebentar, jangan menyimpulkan terlalu cepat. Ya, tapi makanya ini kita mau sebetulnya konfirmasi, Pak. apa yang dibahas dalam kaitannya dengan usulan angket itu tadi. Ini kan berkaitan dengan laporan atau katakanlah yang merupakan kewajiban tugas dari KPU untuk melaporkan adanya kemungkinan perubahan keputusan KPU. Nah, jadi pembahasannya itu dulu. Jadi kenapa sampai kepada usulan itu? Tentu ini ada hal yang berkaitan dengan peraturan KPU yang perlu dicermati, perlu dievaluasi dengan sungguh-sungguh karena proses sebelumnya di institusi konstitusi kita di Mahkamah Mahkamah Konstitusi. Baik. Yang itu tampaknya menimbulkan berbagai pertanyaan atau katakanlah berbagai hal yang di publik semua orang tahu, dan itulah sampai kepada sebuah usulan
hak angket. Jadi itu dulu yang pembahasan berkaitan dengan hal tersebut. Tidak usah menarik kepada hal yang terlalu panjang-panjang dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nursywan, terima kasih juga Bang Panel Barus dan juga Prof. Burhanuddin tadi sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bisa.